9 kondisi di mana sebaiknya Anda tetap tenang. Hai, berjumpa lagi dengan saya Barak. Senang rasanya saya bisa berbagi ke teman-teman. Ini adalah episode ketiga saya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya, saya selalu mengingatkan untuk like, comment, and subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Pernahkah Anda mengucapkan sesuatu dan kemudian berharap dapat menariknya kembali? Dapat dikatakan bahwa kita semua pernah mengalami momen seperti itu. Dan meskipun menguasai seni mengekspresikan pemikiran dan opini adalah keterampilan yang berharga, namun ada beberapa skenario di mana diam adalah pilihan yang paling bijaksana. Mengenali contoh seperti berikut ini dapat membantu kamu menghindari konflik yang tidak perlu, menjaga kepercayaan dan menunjukkan rasa hormat. Berikut ini adalah 9 situasi di mana kita sebaiknya lebih pilih diam saja. Bagian 1, saat emosi meningkat. Di saat-saat marah, frustasi atau emosi intens lainnya seringkali lebih baik tetap diam. Ketika diliput oleh emosi yang sangat besar, kita menjadi lebih reaksional dan kurang rasional. Filter kita hilang dan kita cenderung mengatakan hal-hal yang kemudian kita sesali. Berdiam diri mencegah kita mengeluarkan pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali. Ketika perkataan menyakitkan diucapkan, permintaan maaf tidak dapat sepenuhnya menghapus akibatnya. Diam dapat melindungi semua hubungan Anda selama saat-saat yang penuh gejolak. Ini memberi kita ruang untuk memproses emosi sebelum mengekspresikannya. Dengan cara menjaga lisan, kita dapat menghindari terjadinya konflik akibat lisan yang menyebabkan luka yang dalam. Ini bukan berarti memendam perasaan, melainkan menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk mendiskusikannya dengan tenang. Biarkan ketinggian emosi berlalu daripada berbicara secara impulsif. Hindari reaksi yang meningkatkan konflik ketika kesabaran dan perhatian dibutuhkan. Bagian 2, saat kita kurang pengetahuan atau fakta. Seringkali bijaksana untuk tetap diam ketika Anda kurang memiliki pengetahuan tentang suatu topik. Mengungkapkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebarkan informasi yang salah dan membuat tampak bodoh. Tetap diam memungkinkan kamu untuk terus mendengarkan dan belajar sebelum membentuk opini. Contoh-contoh tersebut termasuk diskusi intelektual tentang subjek yang tidak kita kenal, menghadapi pertanyaan yang tidak kita ketahui jawabannya, atau situasi di mana kita belum mengumpulkan semua fakta yang relevan. Pepatah lama benar-benar berlaku, lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara untuk menghindari kebodohan. Berbicara karena ketidaktahuan seringkali menjadi bumerang. Jika pengetahuan Anda kurang, sebaiknya diam saja, mendengarkan dan belajar. Kemudian berikan kontribusi dengan penuh pertimbangan nantinya jika perlu. Bagian 3, ketika kata-kata Anda akan mencerminkan seseorang. Terlibat dalam pembunuhan karakter ataupun berbicara negatif tentang orang lain jarang sekali menghasilkan dampak yang positif. Hal ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga kredibilitas dan hubungan kita sendiri sejak saat itu. Orang cenderung tidak mempercayai seseorang yang berbicara buruk tentang orang lain. Ada cara yang tepat untuk mengatasi masalah atau memberikan umpan balik. Namun, melampiaskan rasa frustasi secara refleks bukanlah salah satunya. Karena seringkali hal tersebut melewati batas ke wilayah yang tidak sopan, yang menimbulkan kebencian di kedua belah pihak. Meskipun mungkin ada beberapa kasus di mana kejujuran diperlukan, sangat penting untuk mempertimbangkan potensi manfaat atau kerugian dalam perkataan yang kita pilih untuk diucapkan. Bagian 4, saat menerima kritik yang membangun. Ketika seseorang memberikan kritik atau umpan balik negatif, wajar jika kita merasa terdorong untuk membenarkan tindakan atau membela diri. Namun, membalas komentar seringkali memperkeruh suasana dan bukannya menghasilkan diskusi yang produktif. Berdiam diri pada saat-saat seperti itu memungkinkan kita menyerap masukan tanpa bersikap defensif. Hanya setelah orang tersebut selesai berbicara, barulah kita meresponnya.
Luangkan waktu sejenak untuk mencerna apa yang mereka katakan sebelum menjawab. Dan pertimbangkan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan jika ada yang belum jelas. Berdiam diri untuk menyerap kritik sepenuhnya memerlukan pengendalian diri dan kecerdasan emosional. Hal ini menunjukkan kedewasaan, profesionalisme, dan komitmen terhadap pertumbuhan. Meskipun sikap diam itu sendiri tidak menyelesaikan masalah, namun sikap diam membuka jalan bagi dialog yang bijaksana dan konstruktif. Bagian 5, saat menghadapi masalah hukum. Ketika berurusan dengan otoritas hukum apapun, sebaiknya kita menggunakan prinsip untuk tetap diam. Apapun yang kita katakan berpotensi digunakan untuk merugikan kita. Meskipun kita tidak bermasalah. Aparat penegak hukum bisa membesar-besarkan tuntutan demi mendapat pengakuan atau memberatkan pernyataan dari kita. Berdiam diri akan mencegah kita melibatkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sengaja. Jadi jangan merasa harus langsung bicara atau memberikan penjelasan. Kita tidak akan rugi apa-apa dengan tetap diam sampai kita bisa berkonsultasi dengan pengacara. Bagian 6, saat kita berpegang teguh pada prinsip yang kita bangun. Ada kalanya keputusan sepihak diperlukan. Baik berurusan dengan anak yang suka memberontak atau menerapkan kebijakan perusahaan yang baru. Diskusi terbuka dapat melemahkan otoritas Anda dan memperkeruh suasana. Setelah Anda mempertimbangkan dengan cermat pilihan-pilihan yang ada dan menentukan pilihan dengan jelas, daripada terjebak dalam perdebatan yang berkepanjangan, nyatakan posisi Anda secara singkat tanpa menjelaskan secara berlebihan. Jelaskan bahwa keputusan tersebut bersifat final tanpa perlu meminta maaf. Berdiam diri setelah Anda menentukan pilihan menunjukkan bahwa masalah tersebut sudah diputuskan dalam pikiran Anda. Bagian 7, ketika pendapat kita tidak relevan. Seiring kemajuan kita dalam hidup dan karir, kita terus-menerus mengumpulkan informasi dan pengalaman baru yang membuat perspektif hidup kita. Namun, kita perlu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki sudut pandang yang sama dengan kita. Akan ada banyak situasi di mana latar belakang, pendapat, dan pengalaman tidak relevan dengan topik atau tidak dihargai oleh pendengar. Misalnya, bergabung dengan tim atau proyek yang sudah mapan berarti sudah ada budaya dan cara kerja yang sudah berjalan. Berbagi pendapat sebelum memahami konteksnya jarang berjalan dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk memberikan saran untuk meningkatkan sesuatu tanpa pengalaman langsung. Bahkan jika niat Anda baik, Anda akan mendapatkan kredibilitas lebih dengan mendengarkan terlebih dahulu. Terkadang kita merasa terdorong untuk memberikan pendapat hanya demi berpartisipasi. Namun ada kebijaksanaan dalam menyadari jika suara Anda tidak akan memajukan diskusi atau memberikan kontribusi yang berarti. Ini adalah saat-saat untuk tetap diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini memungkinkan untuk terhubung secara lebih otentik dengan orang lain sambil membangun pengetahuan dan pemahaman. Bagian 8, saat menghormati kerahasiaan. Jika seseorang mempercayakan informasi pribadi atau rahasia kepada Anda harus menghormati privasi dan kerahasiaan mereka dengan tetap diam. Ada alasan etis, moral, dan terkadang alasan hukum untuk menjaga kerahasiaan, baik itu masalah kesehatan pribadi, informasi keuangan, informasi orang dalam mengenai sebuah perusahaan, atau apapun yang dimaksudkan untuk dijaga kerahasiaan di antara para pihak yang terlibat. Kecuali jika kita memiliki izin tertulis untuk membagikan informasi pribadi yang diberitahukan oleh orang lain. Walaupun hendaknya dia tetap diam dan tidak mendiskusikan atau mengungkapkannya. Tentu saja mungkin ada pengecualian yang jarang terjadi di mana kekhawatiran akan persoalan etika yang lebih luas membenarkan pengungkapan informasi, seperti untuk mencegah bahaya. Namun secara umum jika seseorang memberitahu sesuatu yang bersifat rahasia, biarkan kata-kata mereka tetap berada di antara kalian. Bagian 9, saat diam adalah respon yang paling hormat. Terkadang diam adalah respon yang penuh hormat dan perhatian yang bisa kita berikan.
Tetap tenang, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan mempertimbangkan pengalaman dan perspektif mereka. Misalnya, berdiam diri bisa dilakukan pada saat zikir atau berdoa. Mempertahankan kehadiran yang tenang memberikan ruang bagi orang lain untuk terhubung dengan nilai-nilai, keyakinan, kesedihan, atau rasa syukur mereka tanpa gangguan. Demikian juga ketika seseorang berbagi kisah pribadi atau pengalaman emosional, mereka layak mendapatkan perhatian penuh dari Anda. Di mana dengan mendengarkan tanpa menyela, kita mengkomunikasikan kepedulian dan validasi. Mengamati dalam keheningan dapat menjadi cara untuk menghormati norma-norma budaya atau ritual spiritual yang mungkin tidak Anda kenal. Ketika Anda memasuki ruang di luar tradisi Anda sendiri, berdiam diri hingga ada waktu yang tepat untuk berbicara, memungkinkan kita untuk belajar dan berpartisipasi penuh. Ada kekuatan tersendiri dengan hanya hadir dan membiarkan ucapan atau pengalaman penting beresonansi tanpa gangguan. Intinya, mengenali situasi di mana tetap diam adalah pilihan terbaik, mencerminkan kebijaksanaan dan kedewasaan. Mengembangkan keterampilan ini melalui pertimbangan yang cermat dan praktik yang konsisten adalah sebuah investasi yang niscaya akan bermanfaat bagi Anda dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, manfaatkanlah kekuatan pengendalian diri yang bijaksana dan saksikan hal ini menjadi aset berharga dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik dan profesional. So, jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan bagikan ke teman-teman agar mereka memperoleh informasi yang sama dengan kamu. Dan jangan lupa juga untuk melihat video saya yang lain. Dan lagi-lagi terima kasih telah menonton.